فيتبعون أحسنه ويعملون الخيرات فاحتسبه وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah walamma raja'u ila Makkah wa Khadijah fi illiyatin laha fara'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ala ba'irihi wa huwa ala ba'irihi wa malakani yudhillani alaihi fatazawwajaha sallallahu alaihi wasallam ba'da dhalika bi syahrain wa khamsatin wa ishrina yawman wa sinnuhu 21 sanatan wa qila 30. Bapak Ibu, yang lalu bahwa Nabi pada keberangkatannya yang kedua, kalau yang pertama bersama yang ketiga, yang pertama ke Syam bersama pamannya Abu Thalib, ketemu ya pendeta, kemudian disuruh pulang, jangan diteruskan. Yang kedua, Rasul bersama sahabat Abu Bakar. Diceritakan sahabat Abu Bakar baru 18 tahun, Rasulullah umur 20 tahun, jadi beda 2 tahun. Pada saat itu ketemu juga dengan Bahirah dan berhenti di bawah pohon. Maka Bahirah bertanya kepada Abu Bakar, itu yang di bawah pohon itu siapa? Muhammad bin Abdullah. Wallahi huwa nabi, demi Allah itulah nabi. Nah, jadi pendeta itu mengakui ya kenabian Muhammad SAW. Nah, kemudian membawa dagangan Khadijah bersama Maisarah. Maisarah itu laki-laki ya, dan bersama Maisarah itu sama Rahim ketika melihat Nabi di bawah pohon itu ya, maka Rahim itu mengatakan, bersumpah dia mengatakan, mana zala tahta dhilli hadhihi syajarati ba'da Isa illa nabiyyun, tidak akan turun di bawah naungan ya pohon ini tadi, bayangan pohon ini tadi setelah Nabi Isa, kecuali dialah seorang nabi. Itu perjalanan yang ketiga ya dari Rasulullah sebelum menjadi seorang Rasul. Tiga kalinya dipersaksikan ke Nabi. Nah, sekarang kita lanjutkan. Walamma raja'u ila Makkah fi faqti zahirati wa Khadijatu fi illiyatin laha. Tatkala mereka itu kembali, artinya Nabi bersama rombongan dagangnya kembali ke kota Makkah ya, fi waqti zahirati, pada waktu yang jelas, waktu yang terang gitu, bukan dalam keadaan gelap. Wa Khadijatu fi illiyatin laha, ketika itu Khadijah berada pada tempatnya yang tinggi. Kalau sekarang mungkin ya di atas lantai 2 melihat ke bawah gitu, ini ya satu tempat yang lebih tinggi dari datangnya ya Nabi Muhammad dengan rombongan. Fara'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika itu Khadijah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ala ba'irihi,
dan Nabi Muhammad masih berada di atas ontaknya. Wa makalakani yudhillani alaih, dan ada 2 orang malaikat yang memberikan teduhan. Malaikat itu menutupi dengan bayang-bayangnya sehingga Rasul tidak kepanasan. Watazawwajaha sallallahu alaihi wasallam ba'da dzalika bi syahrain wa khamsatin wa ishrina yawman. Maka Rasulullah menikah kepada Sayyidah Khadijah itu setelah 2 bulan dan 25 hari. 2 bulan 25 hari, artinya hampir 3 bulan setelah pertemuan dengan wasinnuhu ihda wa ishruna sanatan. Ketika itu Nabi berumur 21 tahun. Waktu menikah itu dikatakan umurnya ihda wa ishruna sanatan, 21 tahun. Wakilan salasun. Ada riwayat yang mengatakan ketika itu Nabi umurnya 30. Nah, kenapa para mu'arrikhin, pencatat sejarah ini berbeda tentang umur Rasul ini? Jawabannya dulu belum ada KTP, belum ada ID card, belum ada pencatatan penduduk, belum ada sensus, sehingga bisa jadi pencatatannya tidak sama. Tetapi yang pasti bahwa ketika itu Rasulullah masih muda. Ada yang mengatakan 21, 25, dan 30. Wa kanat tud'a fil jahiliyati bitahirati. Dan Sayyidah Khadijah disebutkan pada masa jahiliyah itu bitahirah, sebagai wanita suci. Artinya bukan wanita jalang, bukan wanita yang tidak bagus dalam kehidupan. Wa kana tahta abi halata bani Zararah at-Tamimi. Dan ketika itu Sayyidah Khadijah berada pada kekuasaan Abu Halah bin Zararah at-Tamimi. Artinya suaminya yang pertama dari Sayyidah Khadijah itu adalah Abu Halah bin Zararah. Fawaladat lahu Hindan, maka dikaruniai Abu Halah itu 1 orang anak namanya Hindu. Wahalata wahuma, dan yang kedua Hala wahuma zakarani, keduanya laki-laki. Jadi Abu Halah ini namanya tidak disebutkan, tapi kunyanya yang disebutkan, karena memang anaknya namanya Hindun sama Hala. Jadi disebutnya Abu Halah bin Zararah at-Tamimi. Jadi suami pertama ini dapat 2 anak, Hindun dan Halah. Zakaroni, keduanya laki-laki. Memang di dalam bahasa Arab itu tidak mutlak, kadang-kadang ada muannas sebutannya tetapi mudzakkar, seperti Maisarah. Maisarah di Arab itu laki-laki, tapi kalau di Indonesia biasanya perempuan. Termasuk Halah. Tolha. Tolha itu dari kata bahasa dia itu muannas, tapi Tolha itu laki-laki. Ini sama seperti ini. Summa tazawwajaha Atiq bin Aqil al-Makhzumi. Kemudian setelah suaminya meninggal itu, Sayyidah Khadijah menikah kepada Atiq bin Aqil al-Makhzumi. Fawaladat lahu Hindan, dan melahirkan 1 anak lagi yang bernama Hindu. Jadi ketika menikah kepada Nabi, Sayyidah Khadijah itu sudah punya anak 3 dari 2 suami yang sebelumnya.
Wa kana laha hina tazawwajaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min al-umri 40 sanatan wa ba'du ukhra. Dan ketika itu Sayyidah Khadijah ketika dinikahi oleh Nabi, umurnya itu tadi 40 sanatan wa ba'du ukhra, 40 tahun dan beberapa waktu ya berikutnya. Artinya umurnya itu 40 tahun lebih sedikit gitu ya. Jadi jauh memang umurnya. Wa kanat aradat ya nafsaha alaih. Ketika itu Sayyidah Khadijah menawarkan dirinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau dalam bahasa kita ini, bahwa Nabi Muhammadlah yang dilamar oleh Sayyidah Khadijah. Ya, jadi beliau menawarkan berkenan tidak kalau jadi suaminya. Karena Sayyidah Khadijah itu melihat lain ini satu anak muda ini ya, kala itu berumur 21, ada yang mengatakan 30, berbeda dengan yang lainnya ya. Sehingga dia aradat nafsaha alaih, menawarkan dirinya ya untuk menjadi istri kepada Nabi Muhammad. Fadzakara dzalika li a'mamihi, fadzakara maka menceritakan Nabi Muhammad itu yang demikian li a'mamihi kepada paman-pamannya, karena bapaknya sudah meninggalkan ya. Fa kharaja ma'ahum minhum Hamzah, maka keluar bersama Nabi Muhammad, artinya berangkat menuju Khadijah itu pamannya yang bernama Hamzah. Hatta dakhala ala Khuwailid bin Asad, sehingga berjumpa pada Khuwailid bin Asad. Fa khatabaha ilai, maka Hamzah mengkhitbah, melamar Khadijah itu ya ilaihi untuk Nabi Muhammad ya, yang masih muda dan belum menjadi nabi ketika itu. Fatazawwajaha alaihi salatu wassalam, maka kemudian menikahlah Khadijah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadara Abu Talibin wa ru'asa'u Mudar, maka hadir ketika itu Abu Talib, paman yang beda ya, yang beda ibu dengan Hamzah itu tadi, Abu Talib, wa ru'asa'u Mudar, dan para pemimpin dari kabilah Mudar ya, kabilah. Jadi kalau di zaman itu kan negara belum seperti sekarang. Jadi siapa kabilah yang terbesar, maka dia menjadi sebuah komunitas tersendiri, punya aturan sendiri, dan mereka hidupnya nomad ya, hidup berpindah-pindah. Nah, salah satu yang besar di luar Bani Hashim, Bani Muttalib adalah Bani Mudar ya. Fa khataba Abu Talib, kemudian berkhutbah Abu Talib ya, dalam lamaran khutbahnya itu faqala alhamdulillahilladzi ja'alana min zurriyyati Ibrahim ya, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita min zurriyyati Ibrahim, dari keturunan Ibrahim, wa zar'i Ismail, dan kita termasuk ya, ini zar'un itu tumbuhan, jadi petani yang menanam padi di sawah itu zar' ya. Jadi ibaratnya itu Nabi Ismail itu menanam bibit, maka lahirlah bibit-bibit itu kita ini semua, gitu maksudnya. Apa bahasa Indonesia yang bagus ya? Tapi bapak-bapak, ibu-ibu saya kira sudah paham maksudnya. Jadi bahasanya ini ya, bersyukur atas kita dijadikannya keturunannya Ibrahim, dan kita adalah tandurannya Ismail. Cuma kan
kesannya kalau tanduran itu apa sinonimnya apa? Ya, kalau ini saya bawa hasil panen, ini tanduran saya sendiri gitu ya. Iya, kalau panen itu sesuatu yang diambil pada masa sudah matang, itu namanya panen. Yang saya maksud ini tanduran saya sendiri, saya macul sendiri, saya nanam sendiri, itu maksudnya begitu. Apa selain kata tanduran yang lebih bagus apa? Nah itu maksudnya itu. Lemah nih ya bahasa Indonesianya lemah. Jadi yang telah menjadikan kita sebagai tandurannya Ismail, artinya hasil dari pembibitan lagi juga kan gak cocok juga. Saya nggak mau menggunakan bahasa yang untuk pohon gitu, untuk flora gitu ya. Investasi nggak bos? Investasi. Kalau investasi kan materi ya, lebih konotasinya gitu. Ya gitu dah, tulis saja begitu. Ya. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita keturunannya Ibrahim, dan kita sebagai semayannya Ismail, ya, semayannya Ismail. Wadi di Ma'adin, dan memiliki pangkal nenek moyang Ma'ad. Ya, Ma'ad itu nama keturunan Nabi ke atas. Wa unsiri Mudar, dan cabang pangkal ya Mudar. Ya. Wa ja'alana khadanata baitihi, dan Allah menjadikan kita adalah perawat rumahnya, Baitullah. Jadi Bani Mudar itu adalah keturunan Ismail yang secara temurun menjadi juru kuncinya Ka'bah. Ya. Itu waja'alana khadonata baiti. Ya, yang Allah jadikan kita sebagai perawat rumahnya, maksudnya Baitullah. Wasuwasa haramihi, dan penguasa tanah haramnya. Nah, haram di sini maknanya tanah yang dimuliakan, bukan haram lawanannya halal. Wa ja'alana baitan mahjudan, dan dijadikan bagi kita satu rumah yang orang melakukan ibadah haji di tempat ini, ya. Mahjudan. Wa haraman aminan, negeri yang dijadikan mulia dan aman. Ini doanya Nabi Ibrahim ini, ya. Ij'al hadza baladan aminan, ya, mutmainnan. Itu doanya Nabi Ibrahim. Jadikan ya Allah negeri ini negeri yang aman, negeri yang sejahtera. Itu 350 tahun 350 tahun doanya dikabul, sehingga Mekah itu ada tumbuh-tumbuhan, berproses tanah yang gersang itu sehingga bisa tumbuh rumput dan lain sebagainya. 350 tahun. Jadi kalau kita berdoa baru 3,5 bulan, jangan protes. Nabi dan Rasul berdoanya 350 tahun baru dikabulkan. Ya. Kita 3 bulan udah bosan berdoa. Bosan ya, 3 tahun. Ini enggak, 350 tahun baru dikabulkan. Ya, menjadi sejahtera sampai sekarang. Saudi Arabia menang sepak bola aja, main sepak bola dikasih mobil. Bagaimana kalau dia jadi juara dunia ya? Bisa jadi umroh 1 tahun gratis. Ibu-ibu daftar dari sekarang. Ya, kayaknya itu seperti ini. Wa ja'alana al-hukama 'alan nas, dan Allah jadikan kita hukam, ya, para penentu yang memutuskan masalah di kalangan manusia.
Thumma inna ibna akhi hadha Muhammad ibn Abdullah la yuzanu bi rajulin illa raja'a. Kemudian kata pamannya ini, anak saudaraku ini ya, Muhammad bin Abdullah la yuzanu bi rajulin illa raja'a. Tidaklah dia dibandingkan dengan laki-laki manapun, pastilah dia lebih unggul. Fa in kana fil mali kullun, meskipun dalam harta dia sedikit. Fa inal mala zillun zahilun wa amrun halilun, sesungguhnya harta itu hanyalah bayangan yang hilang ya, wa amrun halilun, dan masalah yang bisa menutupi sportivitas atau keadaan. Wa Muhammadun qad araftum qarabatahu, sementara Muhammad adalah orang yang kalian sudah kenal siapa kerabatnya Muhammad ya, keturunan dari Mudhar, jadi sudah keturunan bergengsi. Kalau di sini barangkali darah biru keturunan ya, Sunan ya, Kalijaga umpamanya keturunan siapa. Faqad khataba Khadijah binta Khuwailid ya, maka Abu Thalib ya melamar Khadijah binta Khuwailid wa badalaha, dan dikerahkan, diberikan kepada Khadijah minas sadaq, dari mas kawin, ma'ajiluhu wa ajiluhu min malikana, dari sesuatu yang akan datang maupun masa kini, min mali, dari apa yang kami hantarkan, yang kami punya semacam ini. Jadi keluarga itu benar-benar mengumpulkan nilai yang sebesar-besarnya untuk dijadikan lamaran kepada Sayyidah Khadijah. Kenapa? Karena Sayyidah Khadijah ini bukan cantik, bukan cuma tahirah, tetapi Sayyidah Khadijah ini kaya raya, sehingga dipantaskanlah ya sodaq ya, atau mahar ya, yang diberikan kepada. Wa huwa wallahi ba'da hadza ma lahu nabaun azimun wa khatarun jalil. Wa huwa, dan Muhammad ini kata pamannya, wallahi ba'da hadza, demi Allah setelah ini, lahu nabaun azim, dia akan menjadi kabar yang besar, wa khatarun jalil, dan menjadi sebuah lintasan pemikiran yang luar biasa. Jadi memang aneh itu tentang Muhammad yang masih muda ini. Oh, lihat orangnya, siapa kerabatnya, hartanya memang tidak banyak ya, tidak sebanyak yang dilamar itu maksudnya, tetapi nanti dia akan menjadi berita besar, nabaun azim, yang akan menjadi berita besar. Fazawwajahu iyyaha abuha Khuwailid, maka menikahkanlah kepada Muhammad akan ya Khadijah oleh ayahnya, yaitu Khuwailid ya. Wa kana sadaqu sinta asyarata uqiyah zahaban wa nasyan, dan mas kawinnya ketika itu adalah 12 uqiyah ya, berupa emas ya, wa nasya ya, itu wal uqiyah arba'una dirhaman, uqiyah itu 40 dirham, wa nasu nisfu uqiyah, nasu itu setengah uqiyah, berarti 4 dirham setengah ya, 4 dirham 40 berarti setengahnya dari 40 ya 20, jadi 60 dirham ya, nisfu uqiyah. Di sini waddi maknanya al-aslu ya, asal, wa kaza al-unsur, tadi saya terjemahkan ya, ya sebagai ya keturunan, sumber nenek moyangnya ya. Walamma balagha khamsan wa salasina sanatan, maka tatkala
sampai sallallahu alaihi wasallam 35 sanatan, umur 35 tahun, Banat Quraisyun al-Ka'bah, membangun ulang ya kaum Quraisy, kabilah Quraisy Ka'bah. Jadi Ka'bah yang dibangun oleh nenek moyangnya Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail itu ketika itu kalau di dalam kitab lain dikatakan pondasinya yang aslinya itu masih ada, tapi bangunan atasnya itu sudah rusak, sehingga di sini dikatakan bana itu membangun, bukan mendirikan baru, karena memang pondasinya sudah ada dari zaman Nabi Ibrahim, tapi yang lainnya sudah rusak. Nah, itu situs dari dulu itu sudah dimuliakan oleh bangsa Arab, itu situs itu sudah dimuliakan, walaupun wujudnya bukan seperti sekarang. Jadi sudah hancur yang asli dari zaman Nabi Ismail. Nah, jadi ketika Nabi umur 35 tahun dibangun ulang oleh kaum Quraisy Ka'bah itu kan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yanqulu ma'humul hijarah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut bersama kaum Quraisy mengangkat batu-batu untuk didirikannya Ka'bah. Wa kanu yad'una uzurahum ala awatiqihim, dan mereka itu ya menutup kain ya Ka'bah itu tadi ala awatiqihim ya dengan di atas pundak mereka itu. Wa yahmiluna al-hijarata, dan mereka membawa bebatuan. Jadi karena sukunya terlalu banyak, membawa batunya pun begitu. Kain besar ditaruh batu, batunya dibawanya, diangkatnya bersama-sama. Fafa'ala dzalika sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun melakukan yang demikian itu. Fasaqata min qiyami, kemudian beliau terjatuh dari dirinya. Ya. Wa nudiya, dan diseru auratmu. Jadi ketika jatuh itu kan kelihatan itu ya, mungkin paha dan lain sebagainya jatuh, tapi ada suara yang mengatakan auratmu, maksudnya jangan terbuka. Fakana dzalika awwala ma nudiya, dan itu adalah yang pertama Nabi diingatkan. Jadi ada suara auratmu. Dan Nabi itu terlihat auratnya itu dari lantaran jatuh, bukan memperlihatkan. Dan Nabi itu dalam sejarah itu sama dia dengan menantunya Utsman, orang yang sangat malu. Suatu ketika Nabi itu sedang bermanja dengan istrinya, tidur di paha istrinya. Kemudian menantunya datang. Ya, Sayyidina Utsman datang, diterimanya. Tapi betisnya terangkat sedikit. Nabi merah mukanya, malu, betisnya kelihatan menantu. Padahal kan menantu seperti anak. Dan ini laki sama laki. Merah, lari lantaran betisnya kelihatan menantu. Kalau kita bukan betis sekarang, udelnya emang dibuka. Naik motor, ya, celana dalamnya kelihatan. Bahkan ujung dari pertemuan pinggulnya itu kelihatan. Enggak melihat naik motor yang nabrak, melihat juga bagaimana. Banyak pakai baju punya adiknya yang pakai. Jadi nggak cukup panjangnya. Ya, jadi tentang aurat Nabi pemalu orangnya. Padahal kan kalau sama menantu itu sudah menjadi mahram.
menantu walaupun perempuan. Ini laki sama laki, malu Nabi, betisnya malu. Faqala lahu Abu Talib awil Abbas, yabna akhi, maka berkata kepadanya pamannya itu Abu Talib atau Al Abbas pamannya juga. Ini syakur rawi ya, syak rawi, tapi syakur rawi dalam mustalahul hadis, syakur rawi dua, ada keraguan pada perawi, tapi bila dua-duanya disebutkan namanya maka itu tidak masalah. Yang tidak boleh syakur rawi itu dia menyebutkan satu atau yang lainnya, nah itu cacat, bermasalah. Tapi di sini syakur rawi, keraguan, ada disebutkan Abu Talib atau Al Abbas yang mengatakan kepada Nabi Muhammad ketika ada suara auratmu, auratmu itu. Ya, yabna akhi, wahai putra dari saudaraku, keponakan. Ij'al idharaka ala ra'sik, angkatlah sarungmu itu ke kepala. Maksudnya Nabi Muhammad itu pakai sarungnya, pakai bawahan itu tetap sampai ke bawah, ya, sehingga kalau ngangkat-ngangkat batu kan bisa jadi jatuh gitu. Jangan sampai jatuh lagi. Kata pamannya Al Abbas atau Abu Talib, sarungmu naikin aja ke atas, ya, ke kepala. Faqala, maka Nabi Muhammad menjawab, ma'asobani illa minat ta'adri, tidak akan menimpa diriku, tidak akan menimpa diriku, gak akan jatuh, kata Nabi, tidak akan terjadi lagi illa minat ta'adri, kecuali kalau aku lakukan aku bisa telanjang, ya, bisa terlihat. Ta'adri itu telanjang, tapi di sini maksudnya kalau aku angkat ke atas auratku terlihat. Padahal belum diangkat jadi nabi ini, ya, pada saat umur 35 tahun. Jadi dia memang sudah nggak mau, walaupun bersama laki-laki lagi kerja bakti gitu, lagi bangun ngecor masjid, kan kotor-kotor biasa itu. Kalau udah mau pulang cuci, mandi, bersih, buka celana, ganti yang bersih umpamanya. Nabi nggak mau, walaupun pamannya yang mengatakan tidak akan kena itu, tidak mau aku, ya, itu tidak mau melakukannya, kecuali nanti kalau aku lakukan bisa terlihat, bisa telanjang. Tidak mau nanti, ya. Jadi tetap saja seperti itu. Nah ini kalau di Bapak di Jawa, kalau di Jawa ini, di Jawa Timur, bulan Ramadan itu biasa anak-anak santri itu di Jawa Timur itu Jombang, ya, Kediri, daerah sana Kartosono itu main sepak bola, tapi semuanya pakai sarung. Ya, di sini nggak lazim. Nah, kira-kira begitulah. Nabi Muhammad bekerja, ikut membantu membangun Ka'bah, tetapi dia tetap saja pakai sarung. Dia tidak mau mengangkat pada bagian-bagian tubuhnya terlihat oleh orang, ya. Kalau saya nggak tahu ya sekarang, tapi tahun ya 79 ya 80 itu saya masih di Jawa Timur itu biasa orang main sepak bola itu pakai sarung semuanya itu biasa. Tak ada yang keseripetnya, ya banyak, ya, namanya juga pakai sarung, cuma nggak mau pakai celana pendek gitu. Nah itu gambarannya seperti itu. Walamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 40 sanatan, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai umur 40 tahun, ba'athahullahu ta'ala rahmatan lil alamin, Allah mengutus kepada Muhammad itu menjadi seorang rahmatan lil alamin, ya, menjadi nabi yang berlaku untuk alam semesta ini. Nah, jadi ini satu-satunya nabi yang diutus itu rahmatan lil alamin.
artinya kepada manusia, bangsa jin, dan seluruh makhluk-makhluk. Berbeda dengan nabi-nabi yang lalu itu, mereka diutus ya menurun kabilahnya masing-masing, baninya masing-masing. Wa rasulan ila kafatis tsaqalaini ajmain, dan dijadikan seorang rasul untuk keseluruhan tsaqalain. Tsaqalain itu an-nas wal jinnu, ya, jin dan manusia ajmain. Wa kana dzalika yaumal isnain li 17 khalat min Ramadan. Dan ketika itu, ketika pengangkatan menjadi seorang nabi dan rasul itu umur 40 tahun, pada hari Senin 17 pertengahan Ramadan. Ya. Jadi 17 Ramadan itu bukan cuma diperingati sebagai nuzulul Quran, tetapi adalah peringatan diangkatnya SK turun menjadi rasul. Tapi kita biasanya peringatan nuzulul Quran. Padahal sebenarnya di situ juga adalah pengangkatan diri rasul menjadi seorang nabi dan rasul, ya, 40 tahun. Rawal Bukhari min ta'bir haditha Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha, awalu ma budi abihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya shadiqatu fit naum. Meriwayatkan Imam Bukhari fit ta'bir, ya, dalam kitabnya At-Ta'bir, hadis Aisyah ummul mukminin, satu hadis riwayat Sayyidah Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha. Apa dikatakan di situ? Awwalu ma budi abihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi. Awal dimulainya Rasulullah menerima wahyu itu ar-ru'ya shadiqah, mimpi yang benar, finnaum, dalam tidurnya Nabi. Jadi seperti halnya Nabi Ibrahim bermimpi, ya, disuruh menyembelih anaknya itu, sampai 3 kali mimpi itu untuk meyakinkan. Jadi ar-ru'ya shadiqah itu dikenal. Mimpi itu tidak semuanya dari setan, tidak. Dan mimpi tidak semuanya kembang tidur. Kalau kembang tidur itu kesemsem, apa bahasa Indonesia? Padahal kebangetan senang ketemu, ya, dikedipin nyambung, connect gitu, ke bawah tidurnya. Di samping bininya nyebut nama dia. Itu kesemsem. Yang kedua, mimpi yang dibuat oleh setan. Jadi setan itu menangkap, ya, dan mengarahkan ruh dari orang yang tidur itu. Dia hidup tapi pasif gitu, tidak aktif. Nah, setan itu, ya, mempengaruhinya, mengintervensinya karena dia tidak berdoa, mimpi buruk. Tapi ada ar-ru'ya shadiqah, mimpi yang benar. Mau tidur, berwudu, kemudian sholat 2 rakaat di tempat tidur, ya, membaca qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, kemudian ditiupkan tangan, disapukan seluruh tubuhnya, meletakkan kepala di bantal dengan baca ayat kursi, maka nggak mungkin bisa ditembus sama setan untuk mimpi buruk. Kalau dia mimpi, mimpinya benar. Nah, ini juga menjadi sebuah catatan, ya, bagi kita. Kalau kita itu istikharah, menunggu jawaban tidur, kita tidurnya harus tidur seperti ini. Kita istikharah, menunggu jawaban, tapi tidurnya tidak berwudu, tidak berlindung, tidak baca ayat kursi. Bisa jadi yang intervensi itu bukan ru'ya shadiqah, intervensi sama setan, ya. Jadi dia kurang berhati-hati. Jadi kalau habis istikharah, tidurnya itu dijaga. Nah, maka nanti akan ada fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka akan diilhamkan oleh Allah mana yang baik, mana yang buruk.
bangun tidur dia sudah punya kecenderungan terima falak, ambil jangan, ya, teruskan atau stop, ya. Nah itu pertama kali adalah mimpi yang benar. Fakana la yara ru'yan illa ja'at misla falakis subhi. Dan Nabi tidak pernah bermimpi kecuali datang misla falakis subhi, seperti ya falakus subhi itu saat dimana kalau subuh itu kan keluar terang tuh, falakus subhi itu namanya. Nah, jadi Nabi itu dalam mimpinya itu seperti itu, ya. Ila misla falakis subhi, seperti perumpamaan falakus subhi. Jadi bapak-bapak, untuk memahami ini, kalau pagi-pagi menjelang subuh, kalau yang punya daerah yang terbuka, lihatlah ke timur. Maka itu falakus subuh itu, ya, falak ketika subuh. Kalau sehingga disebut dengan ilmu falak. Itu falak artinya posisi, ya, bagian. Nah pada awal-awal posisi subuh itu, menjelang subuh maksudnya, itu terang itu ke atas. Kelihatan nggak? Kelihatan. Tapi itu belum subuh. Kemudian ya itu digambarkan seperti buntut serigala. Nah itu dia fajar kadib disebut. Masih boleh sahur, ya, belum waktunya. Kemudian cahayanya melebar ke kiri dan kanan. Nah itu yang disebut dengan fajar shadiq. Yang benar itu waktunya subuh tuh. Nah, Nabi mimpinya itu seperti melihat itu, jadi nyata maksudnya. Mimpinya itu bukan yang meremang, mimpinya itu bukan tidak jelas, jelas sekali seperti kita orang lihat falakus subhi gitu ya, nyata sekali dalam mimpinya itu. Ini adalah wahyu pertama, ya, ketika terjadi yang semacam itu. Wa kana ya'ti hira'an fayatahannatsu fihi. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ya'ti hira'an, datang ke gua Hira. Jadi Hira ini nama gua. Fayatahannatsu fihi, Nabi melakukan tahannus. Bahasa kita itu tapak, ya. Semedi. Tahannus, ya. Jadi bawa bekal dari rumah. Nah, sampai sekarang ini bisa dibuktikan. Kalau ada orang bilang dulu, emang Nabi bawa majikom? Kalau 2 minggu umpamanya di atas gunung, emang bawa majikom? Emang ada listrik gitu? Emang dulu ada api? Kayunya dari mana? Jadi seperti halnya diciptakan unta, maka selain beras itu ada gandum, hinton. Gandum itu, ya, gandum itu dimasak, dibikin roti, lempengan putar. Nah itu dibakar di dinding-dinding yang ada apinya. Dimakan itu masih panas, masih hangat dimakan. Itu kenyangnya sama dengan orang makan nasi. Kalau dia sudah kering, dibanting juga nggak pecah, digelindingin bisa. Nah ini seminggu 2 minggu kuat. Nanti kalau makan patahin, masukkan ke air, maka dia lembut lagi dimakan. Itu yang dibawa oleh Nabi tahannus, sehingga berhari-hari di puncak gunung itu kalau tanya makannya dari mana, begitu kan. Jadi nggak bawa pegipot, nggak perlu ada kulkas untuk mengawetkan makanan, karena memang karakter gandum dibikin rahim seperti itu.
dengan rahim. Nah, 2 real masukin celupin. Kita biasa makan nasi uduk, makan itu saya mana daya tahannya kuat mana, baru-baru kita nggak bisa terima karena biasanya makan nasi, artinya itu udah makan itu masih nyari nasi gitu, tapi lama-lama enggak, sudah cukup mengganjal perut kita ya. Nah itu salah satu karunia Allah. Jadi Allah menumbuhkan padi ini yang banyak airnya buat kita. Tapi daerah-daerah yang kering itu ya, sini aja ya, wakana yakti hiroan ya, ya tahan nasu.